Adab hubungan seksual jima suami istri oleh Dr. H. Masyudi M. Kesetujuan pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar. Benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Qs. Ar-Rum 21. Tujuan hubungan seksual. Prokreasi. Rekreasi diakui atau tidak, hubungan seks pada pasangan suami istri, merupakan salah satu unsur penting pencipta ketenteraman dan rasa kasih sayang pada kehidupan pasangan. Suami istri hubungan seks yang bagaimana? Hubungan seks bisa menjadi penenteram dan tali kasih sayang jika dilakukan secara akhlakul karimah. Sesuai tuntunan Rasulullah. Islam adalah agama yang paripurna, lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, termasuk bagaimana adab hubungan yang paling intim pasangan suami istri. Tata cara hubungan seks. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Qs. Al-Baqarah 223. Dalil-dalil. Dari Jabir berkata, orang-orang Yahudi mengatakan, kalau seseorang suami bercampur dengan istrinya dari arah belakang, maka mata anaknya nanti akan juling. Lalu Allah turunkan Qs Al-Baqarah ayat 223. Mengenai hal ini Rasulullah menjelaskan, boleh dari depan maupun dari belakang, asalkan pada farjinya, bukan pada duburnya. Hari Bukhari dan Muslim. Riwayat yang hampir sama, disampaikan juga oleh Ibnu Abbas bahwa melakukan hubungan suami istri boleh dilakukan dalam posisi sekehendak suami istri, tidak harus dilakukan dalam posisi miring. Larangan jima bagi suami istri. Jima pada saat istri menstruasi, nifas jima melalui dubur. Jima pada saat ihram jima di siang hari bulan Ramadan. Pada saat istri menstruasi, nifas, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Qs. Al-Baqarah 222 yang dihalalkan pada saat haid. Pada saat haid boleh melakukan apa saja, kecuali jima, sesuai hadis. Dibawakan oleh Aisyah katanya, Rasulullah menyuruh kami menutup rapat-rapat farji jika dalam keadaan haid, setelah itu si suami diperbolehkan menemani tidur. Dalam riwayat lain ia katakan, menggaulinya, hari. Ibnu Sa'ad. Diceritakan oleh beberapa istri Nabi SAW, jika Rasulullah SAW ingin bercampur dengan istrinya yang sedang haid, beliau tutup farji istrinya dengan sehelai kain, lalu beliau lakukan apa saja yang diinginkan. Hari Abu Dawud, dikuatkan Ibu Hajar dari Anas sesungguhnya orang Yahudi itu bila istrinya sedang haid, maka mereka tidak makan bersama-sama dengannya. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, lakukan segala sesuatu yang kalian inginkan kecuali persetubuhan. Hari Muslim. Kenapa hubungan seks diharamkan pada saat sedang menstruasi? Tinjauan medis. Pelarangan lewat dubur. Rasulullah bersabda, jangan kamu mendatangi istri lewat dubur. Hari Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Terkutuklah laki-laki yang mendatangi istrinya dari dubur. Hari Ahmad. Allah tidak akan melihat seseorang yang menyetubuhi istrinya dari dubur. Hari Nasai dan Ibnu Majah. Kenapa dilarang hubungan seks
lewat dubur tinjauan medis. Pada saat ihram. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 122, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats mengeluarkan perkataan yang membangkitkan birahi atau bersanggama, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, 124, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Qs. Al-Baqarah, 197, larangan bersenggama di siang bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, celaka saya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu celaka? Laki-laki itu menjawab, saya bersenggama dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah bertanya, dapatkah kamu memerdekakan budak? Laki-laki itu menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, sanggupkah kamu memberi makan 60 orang miskin? Laki-laki itu menjawab, tidak. Kemudian ia duduk dan Rasulullah memberinya sekeranjang kurma seraya berkata, bersedekahlah kamu dengan kurma ini. Laki-laki itu berkata, apa saya harus menyedekahkan kepada orang yang paling miskin di antara kami? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara dua batu hitam di Madinah yang paling membutuhkannya selain keluarga kami. Maka Nabi tertawa sehingga gigi geraham beliau kelihatan. Kemudian beliau bersabda, pergilah dan beri makan keluargamu dengannya, tetapi di malam hari bulan Ramadan dihalalkan berhubungan suami istri. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Qs. Al-Baqarah, 187, Adab etika hubungan seksual. Adab sebelum jima, mandi dan berwudhu, pemilihan waktu dan tempat yang tepat, menutupi tubuh, bercumbu adab saat jima, berlangsung adab selesai jima, mandi dan berwudhu. Rasulullah selalu mandi ketika hendak berhubungan seksual dengan istrinya. Ketika ditanya mengenai hal itu, Rasulullah menjawab, ini adalah lebih suci dan bersih. Hr. Abu Dawud. Bahkan ketika hendak mengulangi disunahkan untuk berwudhu, sesuai sabdanya. Apabila salah seorang di antara kamu menggauli istrinya, lalu ingin mengulangi lagi, hendaklah berwudhu di antara keduanya, karena wudhu itu dapat membangkitkan semangat baru. Hari. Muslim dan Abu Dawud, waktu dan tempat. Hendaknya dipilih waktu yang tepat. Rasulullah melakukannya pada malam Senin, malam Kamis dan malam Jumat. Jangan melakukan pada waktu-waktu yang makruh. Menjelang waktu sholat hendaknya dipilih tempat yang tepat menutup aurat. Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya, hendaklah jangan langsung telanjang seperti telanjangnya 2 ekor keledai. Hari. Ibnu Majah, dimulai dengan bercumbu rayu. Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya, hendaklah jangan langsung telanjang seperti telanjangnya 2 ekor keledai. Dan hendaknya ia memulainya dengan cumbu rayu dan ciuman. Hari. Ibnu Majah, doa ketika jima. Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anugerah yang akan Engkau berikan kepada kami. Sabda Rasulullah selanjutnya. Apabila Allah menakdirkan keduanya memperoleh anak, maka anak itu akan mempunyai daya tahan atau tidak diusik setan. Selesai jima. 1. Wudhu junub sebelum tidur. Dari Aisyah ra. Katanya, Rasulullah apabila hendak makan atau tidur, sedang beliau dalam keadaan junub, maka terlebih dahulu beliau membersihkan farji dan berwudhu seperti sholat. Hari. Bukhari, Muslim. Dari Ammar bin Yasir ra. Rasulullah bersabda, 3 hal yang tidak didekati malaikat ialah mayat orang kafir,
orang yang berlebih-lebihan menggunakan minyak wangi dan orang yang junub kecuali setelah wudhu, selesai jima. 2. Mandi lebih diutamakan, lebih-lebih mandi bersama-sama, sebagaimana hadis dari Aisyah berkata, saya pernah mandi berdua dengan Rasulullah di antara wadah yang terletak di antara kami dan baginda Rasulullah. Tangan kami berebutan menciduk air yang ada di dalamnya. Baginda Nabi menang dalam perebutan itu, lalu saya berkata, sisakan untuk saya, lalu sambungnya lagi, padahal pada saat itu kami sedang dalam keadaan junub, perintah mandi junub. Dan jika kamu junub, maka bersucilah, mandilah kamu. Qs. Al-Maidah 6 Tata cara mandi jinabat. Rasulullah SAW, apabila mandi jinabat, beliau mulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya, lalu berwudhu seperti wudhu untuk sholat. Selanjutnya beliau mengambil air dan memasukkan jari-jari tangannya ke pangkal rambut. Sesudah air itu merata, beliau menyiram air di atas kepalanya 3 kali siraman, kemudian menyiramkan air ke seluruh badan, lalu mencuci kedua kakinya. Hari Muslim praktek azal coitus interruptus. Azal adalah mencabut zakar dan menumpahkan sperma di luar liang sanggama pada saat koitus. Suami boleh melakukan azal, tetapi lebih baik meninggalkannya. Dari Jabir katanya, kami melakukan azal padahal Al-Quran masih diturunkan, seandainya ia sesuatu yang dilarang, pastilah Al-Quran melarang kami melakukannya. Dalam riwayat lain, kami melakukan azal di zaman Rasulullah SAW. Hal itu terdengar beliau tetapi beliau tidak mencegah. Hari Bukhari dan Muslim, praktek azal. 2. Menurut beberapa riwayat, orang yang melakukan azal dipandang Nabi sebagai al-wadul hafi, membunuh anak secara terselubung. Ketika kepada beliau ditanyakan tentang azal, beliau jawab, itulah al-wadul hafi, itulah pembunuhan terselubung. Hari Muslim dan Ahmad haram menceritakan adegan ranjang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang laki-laki yang bercampur dengan istrinya atau seorang perempuan yang bercampur dengan suaminya, kemudian menceritakan apa yang dialaminya itu. Hari Muslim dan Ahmad, jangan kalian lakukan itu. Perbuatan seperti itu bagaikan setan jantan yang bertemu setan betina di jalan, lalu mereka adakan hubungan seks sementara orang banyak yang menontonnya. Hari Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi, manfaat jima. Sebagai pemuas nafsu seks yang memiliki nilai ibadah, sebagai pengokoh ikatan cinta kasih, mendapatkan keturunan prokreasi hubungan seks sebagai ibadah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, benarkan seorang yang memuaskan birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, bagaimana menurutmu kalau mereka mengumbar nafsu pada orang lain yang bukan menjadi haknya, tentu mereka berdosa kan? Jawab para sahabat, ya benar. Beliau bersabda lagi, begitu pula kalau mereka meletakkannya pada tempat yang dihalalkan, mereka akan mendapatkan pahala. Hari Muslim Nasai, Ahmad pengokoh ikatan cinta kasih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Qs. Ar-Rum 21, mendapatkan keturunan. Kawinilah wanita-wanita pengasih lagi subur, karena aku akan memenangkan jumlah bilangan umat dengan kalian dari para nabi di hari kiamat. Problem seksual. Impotensi, frigiditas, anorgasme, vaginismus, ejakulasi dini, penyimpangan seksual, homoseksual, lesbian. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu.
Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya, dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. Dan kami turunkan kepada mereka hujan, batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Qs. Al-A'raf 80-84 Homoseks 2. Laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat sesama perempuan. Dan laki-laki tidak boleh berselimut dengan laki-laki dalam satu kain selimut, demikian pula perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu kain. Hari Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Allah SWT tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada seorang homoseks atau seorang yang menyetubuhi dubur wanita sodomi. Hari Tirmidzi dan Nasai. Homoseks 3. Apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki homoseks, maka keduanya telah berbuat zina, dan jika perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya telah berbuat zina, perzinaan. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Qs. Al-Isra 32. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Qs. An-Nur 3. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Qs. An-Nur 2. Akibat medis perzinaan.